Saya pernah nonton video, dalamnya ada ustadz yang berceramah di sebuah gereja pada waktu Natal. Ustadz berkata, sebenarnya agama Islam dan Kristen itu selaras, sama saja. Salamnya umat Islam dengan salamnya Kristen sama-sama mendoakan keselamatan. Apakah ungkapan tersebut termasuk talbisul haq? Tidak. Jadi kita kalau berdakwah sama orang non-muslim, benar, di antara setiap agama ada kesamaan, sama-sama menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada perbedaan yang sangat prinsip yang menjadikan agama itu berbeda, yaitu antara tauhid dengan syirik. Oleh karena di antara tafsiran Fawailul lil Mushollinnya orang-orang liberal, dan ini antum bisa baca dalam buku fikih lintas agama karangan dan kawan-kawan, tapi sebaiknya antum enggak usah baca ya. Dia berdalil dengan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kata mereka, kita harus menyuruh kepada ahlul kitab kepada kalimat yang sawa. Karena Allah berfirman, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama. Titik, tidak dilanjutkan. Kemudian mereka tafsirkan perkataan sama tersebut adalah sama-sama menyuruh kepada keadilan, sama-sama menyuruh kepada kemanusiaan, sama-sama menyuruh kepada kebersamaan, sama-sama menyuruh kepada kesamaan. Padahal kalau dilanjutkan, maksudnya kalimat yang sama itu sama-sama bertauhid. Allah na'budu illallah, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak boleh salah seorang kita mengambil sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak dilanjutkan ayatnya. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Oleh kenapa para ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Di antara sebabnya disebut oleh para ulama mazhab. Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka karena Anda ikut menyelamatkan. Itu di antara mudaratnya. Harusnya Anda menjelaskan, ente agama salah. Benar, di antara kita banyak kesamaan tapi ada perbedaan. Perbedaan tersebut perbedaan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yaitu kita bertauhid, Anda berbuat syirik. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka, dan itu salah. Saat ini saya berumur sekitar 16 tahun, telinga saya pernah ditindih dan memakai anting perak, tapi tidak lama, sekitar beberapa bulan saja. Setelah itu hingga saat ini umur saya sudah 37 tahun, saya tidak pernah memakai anting itu lagi. Apa hukum Islam dalam hal ini? Apakah sah sholat saya? Apakah saya bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Saya waktu itu tidak tahu hukum Islam. Soalnya laki-laki yang ditindih telinganya, masalah laki-laki yang ditindih telinganya. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Diangkat berkah hidupnya. Ini perbuatan yang salah, tidak boleh teman-teman sekalian. Saya lihat ini banyak anak-anak muda kita, semoga Allah kasih hidayah, begitu perilakunya. Pakai anting-anting, tidak tahu apa sebabnya pakai anting-anting itu. Kira-kira teman-teman yang pakai anting-anting, apa dianggap itu simbol kejantanan? Hah? Kalau antum lihat pertama kali laki-laki pakai anting, persepsi kita apa nanti? Jantan atau bukan jantan? Hah? Karena sudah mirip sama perempuan. Hah? Jadi sebenarnya itu perilaku tidak benar teman-teman sekalian. Dan lagi ini simbol di negara-negara kafir bagi orang-orang homoseksual. Jangan dikerjakan ya. Alhamdulillah sekarang akhi yang bertanya ini sudah taubat kepada Allah, tidak mau lagi melakukannya. Insya Allah sudah diterima sama Allah dan semoga Allah maafkan tentunya. Tapi saya sedang menjelaskan hukum syar'i dan tidak boleh terjadi ini. Jangan menyerupai perempuan dalam hal apapun. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun, gitu kan? Harusnya ditinggalkan semua. Apalagi ini adalah
ciri khasnya perempuan menggunakan anting misalnya, ini semua adalah khas yang perempuan, tidak pernah ada disebutkan di zaman Nabi SAW orang menggunakannya, tidak ada sama sekali ya. Baik, sekarang dikatakan apa hukumnya dalam Islam? Tadi saya sudah jelaskan hukumnya tidak boleh dalam Islam dan harusnya orang bertobat dan meninggalkan itu. Apakah sah sholat? Sah sholatnya. Karena dalam ibadah ini kemahaadilannya Allah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, membedakan teman-teman sekalian antara hal-hal yang membatalkan ibadah tertentu dengan dosa-dosa tertentu. Misal, kan kalau sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat ya, seperti terbuka aurat, tidak wudu ya, atau batal wudunya, dia lupa wudu atau dia batal wudunya, ngeluarin angin kah dan seterusnya, atau mungkin belum masuk waktunya, atau tidak menghadap kiblat, tapi tidak masuk di dalam batal sholat bagi orang yang pakai anting laki-laki misalnya, walaupun dia berdosa di situ. Atau tidak masuk dalam hal ini kalau ada perempuan, pernah saya kasih contoh, di luar masjid tidak pakai jilbab, dia terbuka aurat, dia berdosa karena dia tidak tutup auratnya. Tapi begitu masuk masjid bawa mukennah, tutup rapat dari kepala sampai kaki, tak terbuka auratnya, dan semua rukun sholat dipenuhi sama dia. Sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa dengan terbuka auratnya tadi. Allah dengan kemahadilan tidak menumpat-tindihkan satu sama yang lain. Ada beberapa dosa teman-teman yang memang menghabiskan semua, seperti syirik pada Allah. Ini luar biasa ini, menyekutukan Allah, kufur, murtad. Nah ini memang semuanya habis sudah ceritanya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini insya Allah tidak masuk, walaupun ini perilaku yang keliru dalam Islam.